Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa qina syarra nufusina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, keluarga besar Iqra Foundation, alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang kelima dari malam-malam Ramadan. Dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa tetap melanjutkan aktivitas amalia Ramadan kita, dan kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga kita diberikan terus kekuatan, semangat untuk beraktivitas sampai Ramadan terus beranjak pergi, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita mengangkat tema tentang mengoptimalkan peran masjid. Sebelum itu saya akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, wa rajulun da'athu imra'atun faqala inni akhafullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di mana naungan itu tidak akan ada selain yang 7 golongan itu. Naungan di hari kiamat. Hadis ini hadis yang sangat terkenal, saya kira banyak di antara kita yang sudah sering mendengarnya. Ada poin di situ yang berkaitan dengan masjid. Yang pertama kata Rasulullah, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa menunaikan amanahnya dengan baik, yang jujur, yang profesional, yang penuh tanggung jawab, itu yang akan orang yang paling pertama, golongan yang paling pertama yang Allah naungi. Karena kita tahu nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia itu tersiksa di situ, tergantung amalnya. Matahari sangat dekat jaraknya, dan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai bahunya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Tapi di waktu yang sangat sulit itu, Allah menyediakan payung-payung istimewa, yang berhak masuk dalam payung istimewa itu sehingga tidak kepanasan adalah golongan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Pemimpin yang adil. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang terbiasa tumbuh berkembang di atas kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini youth kita, ini generasi kita.
Generasi kita itu harus kita tumbuhkan dalam kecintaan beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita, ya, dekat dengan Tuhan sejak, kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan min nu'umati azfarihi, sejak kukunya itu masih lembut, ya, sejak sangat belia, ya, sejak sudah bisa diajak berkomunikasi, kita sudah kenalkan Allah, ya. Bahkan masih dalam kandungan sudah sering dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, ya. Ketika ibunya menyusui sang anak ini, ibunya juga membacakan ayat-ayat Allah. Ketika menidurkan juga selalu membacakan ayat-ayat Allah, ya. Kalau ibunya capek membaca, diputarkan murattal, ya. Sehingga sang anak itu terbiasa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatinya penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena ya anak itu sangat merekam, ya, apa yang dia dengarkan dan apa yang dia lihat, ya. Nah, ketika anak itu tumbuh berkembang, ya, ketika sudah mulai bicara, sudah mulai bisa beraktivitas, sudah diajarkan sholat, diajarkan puasa, ya, diajarkan dekat dengan Tuhan, ya, diajarkan dekat dengan Al-Quran, maka dia akan tumbuh dalam kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan cinta beribadah, ya. Dan ini tentu bukan perjuangan yang ringan. Bagaimana membuat anak kita itu cinta beribadah itu tergantung apa yang kita perlihatkan di rumah kita, ya. Kalau anak-anak kita di rumah itu yang mereka suka lihat, ya, bapak ibunya rajin menonton TV, ya juga begitu juga kerjaannya nanti, ya, dikit-dikit nonton TV, dikit-dikit nonton TV, ya. Kalau di rumah ayah ibunya juga yang dia saksikan, ya, kalau ada waktu senggang cuma browsing aja gitu, ya, ya, buka internet, ya, berselancar di dunia maya gitu, ya. Ya, anak-anak kita juga akan begitu modelnya, ya. Jadi cetakan anak itu tergantung apa yang dia sering lihat, ya. Perilakunya itu anak itu paling ahli meniru. Cara bicara kita pun dia tiru, kan, ya. Nah, di sini anak-anak kita karena sering dengar bahasa Inggris, ya dia bisa bahasa Inggris langsung, tidak perlu kursus, ya, kan begitu, ya. Begitu cepatnya anak-anak itu merekam, gitu, ya. Ya. Begitu luar biasanya itu otaknya anak-anak kita, ya. Kalau dia apa saja yang kita berikan kepada anak itu, apa yang diperdengarkan, apa yang diperlihatkan, itulah yang melekat di memorinya, dan itulah yang akan membentuk perilakunya. Dan kita harus memperjuangkan, jamaah sekalian, bahwa anak-anak kita, mereka, ya, selalu melihat kita beribadah, selalu melihat kita ini mengaji, selalu melihat kita ini sholat, selalu melihat kita ini belajar Al-Quran. Supaya apa? Dia akhirnya juga banyak bertanya, apa itu ayah, apa itu ibu, ya. Saya juga mau anak-anak itu begitu, ya. Ini juga berangkat dari pengalaman saya. Anak saya yang paling tua itu masih menjelang 6 tahun. Ini anak-anak ini cepat sekali dia merekam. Apa-apa itu cepat sekali dia rekam, ya. Jadi kalau saya pribadi itu punya program di rumah itu, sebelum tidur saya bacakan surah, ya, supaya nanti dia hafal dengan otomatis begitu, ya. Kemudian sebelum tidur, ya, saya perdengarkan, ya, ibunya juga memperdengarkan itu surah-surah tertentu, ya. Programnya sekarang ini menghafal surah ini. Jadi itu terus yang kita bacakan di telinganya. Dia lagi main juga kita bacakan, dia mau bobok juga dibacakan itu. Yang akhirnya dia hafal dengan sendirinya, ya. Ya. Dan kalau itu kita lakukan secara konstan dan terus-menerus, maka ini anak ini tumbuh dan berkembang, ini otaknya penuh dengan Al-Quran, ya. Dan itu akan membentuk perilakunya. Itu kalau dalam dada itu banyak ayat-ayat Allah yang tinggal, yang dihafal, maka itu akan mempengaruhi jiwa dan perilaku anak kita, ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi dakhilihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Laisa fi sadrihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada di dadanya Al-Qur'an,
maksudnya tidak ada hafalannya, itu seperti rumah yang mau roboh, rumah yang tak berpenghuni dan nyaris roboh. Ya. Maka kita harus memperjuangkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya anak-anak kita ini tumbuh dalam kecintaan beribadah kepada Allah. Sebagian orang kadang-kadang berprinsip salah begitu ya, biarkanlah anak-anak itu main, ya, bebas, jangan dipaksa-paksa. Nanti ada waktunya dia sadar untuk sholat, ada waktunya dia sadar untuk mengaji, ya. Itu ada orang tua kadang-kadang dia berbuat sesuatu yang mengatakan karena dia sayang sama anaknya seperti itu, sampai dia tidak mau memaksa anaknya gitu ya. Ya, tidak mau memaksa anaknya. Dibiarkan saja. Ya, nanti ada satu saat dia sadar sendiri seperti itu. Ini adalah rumus yang salah dan sangat keliru. Ya. Justru pada saat anak itu masih belum pintar membantah, itu kita sudah biasakan. Ya. Apalagi ada anak zaman sekarang itu kalau sudah mulai gede itu ya banyak alasannya. Macam-macam alasannya. Gak seperti mungkin generasi kita dulu itu yang kita sama orang tua itu sangat hormat ya. Sekarang ini anak-anak kita, generasi kita itu begitu ya. Ya. Penghormatannya kepada orang tua itu sudah semakin lemah begitu ya. Sehingga ketika dia sudah semakin bergaul dengan orang lain, semakin luas pergaulannya, sudah semakin kita sulit mengendalikannya. Kalau kita tidak mengkondisikannya dari awal. Ya. Makanya itu para sahabat juga dulu itu mereka rajin membawa anaknya ke masjid. Jadi jangan kita menghalangi ya, anak-anak itu untuk kita bawa ke masjid supaya dia terbiasa melihat orang yang sholat. Supaya nanti kita tidak repot mengajarkannya, nak begini caranya sholat. Dia akan bisa dengan sendirinya karena selalu dia saksikan. Ya, selalu dia dengar itu, bahkan tidak perlu kita suruh dia hafal Al-Fatihah. Karena dengan otomatis dia menghafalnya ketika dia sering kita bawa ke masjid. Ya. Nah, itu resiko itu kalau anak-anak itu main lah, lari-lari dan segala macam, itu bagian dari yang harus kita pahami bahwa ya anak-anak memang begitu. Ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kita mengharamkan, istilahnya membuat jarang anak-anak kita itu bersentuhan dengan masjid lantaran kita enggan anak kita ini mengganggu orang ya. Nah, ini bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan bahwa anak-anak kita itu kita bawa ke masjid ya, melihat orang-orang yang beribadah. Kalau secara rutin dia lakukan itu ya, maka anak-anak itu tumbuh dalam kecintaan. Saya punya putra Pak, anak saya itu, setiap saya di rumah ya, saya mau sholat jamaah di masjid, anak itu saya pasti bawa ya. Di Indonesia juga ini kan tidak membudaya ya. Orang kadang-kadang merasa kurang nyaman gitu ya membawa anaknya itu pergi ke masjid. Tapi saya memahami bahwa dengan cara itulah kita menanamkan kecintaan terhadap masjid dan ibadah kepada putra-putri kita. Sampai-sampai anak saya itu karena seringnya saya bawa ke masjid, kalau saya ada lantas dia tidak ikut, dia meronta-ronta, memberontak, menangis dan seterusnya. Ngambek, kenapa saya tidak diikutkan? Ya. Sehingga sudah muncul kecintaan terhadap masjid. Salat subuh pun ya, dia minta dibangunkan, dia yang minta. Jadi saya pulang salat subuh itu kalau saya tidak bangunkan, dia marah itu ya, dia marah, dia ngambek gitu. Kenapa saya tadi dibangunkan, ayah pergi sendiri. Biasanya kalau saya capek begitu ya, agak pulang malam gitu ya, sehingga saya itu bangunnya pas-pas sekali nanti azan gitu, dia tidak sempat lagi kalau saya bangun, saya tunggu dia bangun, wudhu dan seterusnya, saya sudah tidak dapat salat jamaah lagi. Pada saat itu saya biasa tinggalkan gitu ya. Begitu dia bangun, dia meronta-ronta, memberontak, kenapa saya tidak dibangunkan? Itu muncul dari apa? Karena pembiasaan. Ya, pembiasaan bahwa sudah azan. Dan anak itu ternyata luar biasa dahsyatnya. Justru dia yang menjadi reminder kita, mengingatkan kita. Ayah udah azan itu, ayo ke masjid. Ya. Ayo ke masjid. Itu muncul dari apa? Kita yang membiasakannya. Kita yang mendidiknya seperti itu. Jadi anak itu seperti kertas putih, kita mau coret apa saja. Ya. Tapi kalau anak itu karena kita sibuk, kita biarkan aja ya, dia main game, dia browsing, dia apa, ya udah. Hanya anak itu dia hanya sudah punya dunia lain. Kita sudah sulit berkomunikasi dengan dia. Dan ini tidak akan mungkin lagi terjadi generasi yang tumbuh
dalam kecintaan beribadah kepada Tuhannya. Dan kita ini perjuangan kita bersama ini. Bagaimana supaya generasi kita ini betul-betul mereka tumbuh berkembang cinta ibadah, cinta salat, suka mengaji, suka menghafal Al-Quran, ya, suka mengingatkan orang tuanya, ya, sudah azan ayah, sudah azan ibu, ya, sudah waktu salat, ya. Itu tidak, kalau anak-anak kecil Bapak Ibu sekalian, itu tidak lama ya kita biasakan itu, lantas dia langsung ingat itu. Dan akhirnya dia yang sering mengingatkan kita. Ya, yang penting kita konsisten. Sejak dia masih kecil itu, ya, kita ajarkan, nah, waktu sholat jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nanti dia yang menjadi alarm kita. Dia akan mengingatkan kita. Yang penting kita konsisten. Ya. Dan kalau anak-anak itu sejak tumbuh, ya, sejak kecil cinta ibadah kepada Allah, insya Allah setelah itu kita mau lepaskan dia kemana-kemana, kita tidak akan merasa khawatir lagi, karena dia sudah punya dasar yang kokoh dan benteng yang kuat, ya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin mensalehkan anak kita, ya, itu syarat utamanya kita harus terlebih dahulu saleh. Jangan pernah mimpi anak kita saleh lantas kita ini ya biasa-biasa saja gitu, ya, tidak memberikan contoh teladan, ya, panutan untuk dia, ya. Anak-anak kita itu sangat merekam apa yang kita lakukan, ya. Makanya juga dalam kehidupan berumah tangga biasa ada orang tua itu yang dia tidak apa ya, kalau biasalah kita suami istri kan itu, ya biasa ada cas-ciscu juga antara ayah ibu gitu, ya, diskusi yang agak panas begitu, ya. Kondisi-kondisi seperti itu jangan sampai didengar dan diperlihatkan di depan putra-putri kita. Kalau mau diskusi agak panas itu tunggu anak tidur atau tunggu anak tidak ada, atau usahakan dia tidak mendengarkan. Yang dia saksikan adalah keharmonisan kedua orang tuanya. Kalau ada masalah-masalah itu biarlah berdua saja, anak-anak tidak perlu tahu, ya. Itu di antara caranya kita membuat anak-anak ini suasana kejiwaannya kondusif dalam pertumbuhannya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ini salah satu golongan yang Allah nanti akan selamatkan nanti di hari akhirat, ya. Dia punya posisi khusus, ya. Nah, dan yang ketiga ini yang menjadi judul kita adalah warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, dan seorang hamba Allah yang hatinya senantiasa tertaut di rumah-rumah Allah, di masjid, ya. Senantiasa merindukan masjid, senantiasa ingin ke masjid, ya. Hatinya tertaut pada masjid, pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah, ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam ini, ya, maka kita menemukan fakta bahwa, ya, itu kan tahap perjuangan dakwah Rasulullah SAW dimulai di Mekah, ya, 13 tahun, ya. Di Mekah, ketika periode di Mekah itu Rasulullah SAW, ya, beliau belum memiliki teritori. Yang ada adalah beliau dan pengikut-pengikutnya, ya. Di Mekah itu Rasulullah belum bisa memiliki basis wilayah. Dan tahap perjuangan berikutnya Rasulullah SAW ketika sudah memiliki banyak pengikut, dia harus mencari basis wilayah. Maka kita lihat di dalam sejarah itu Rasulullah pernah meminta sahabatnya hijrah ke Habasyah, ya kan? Ya, karena mendengar di sana ada raja yang adil, yang tidak menzalimi orang-orang yang datang kepadanya. Maka hijrahlah 2 gelombang sahabat itu ke negeri Habasyah, ya. Pernah juga Rasulullah survei tempat di Taif, 50 mil sebelah selatan kota Mekah, ya. Tapi apa yang Rasulullah dapatkan waktu itu, ya, Rasulullah berkesimpulan bahwa Taif juga tidak kondusif untuk menjadi basis, ya. Habasyah, Ethiopia waktu itu juga Rasulullah berkesimpulan tidak kondusif. Maka Rasulullah SAW menemukan yang namanya kota Yathrib,
ya, yang sekarang bernama Madinah. Ya. Datang orang-orang dari Madinah ke Makkah biasa berziarah, dan di musim haji juga biasa mereka datang. Ya, biasa Rasulullah itu jemput bola menemui kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Masjidil Haram atau juga di musim haji, ya. Nah, ketika berdialog dengan mereka, maka ada beberapa orang dari penduduk Yathrib Madinah itu yang akhirnya masuk Islam dan kembali ke kaumnya, dan akhirnya menyeru juga kaumnya, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan tahun berikutnya juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah Bai'atul Aqabah, ya. Nah, saya tidak ingin menceritakan itu. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika kaum Ansar ini sudah semakin banyak di Madinah, dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, dan perencanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan Madinah itu sebagai basis pergerakan dakwahnya. Nah, kalau kita baca sejarah, maka kita menemukan fakta bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Yang Rasulullah pertama kali lakukan adalah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba, ya, di Madinah. Karena itu tempat awal Rasulullah sampai itu di situ. Ya. Begitu Rasulullah di situ, Rasulullah membangun Masjid Quba. Ya. Dan masjid ini sudah menjadi juga destinasi wisata ketika kita pergi ke Madinah. Ya, pasti kita akan diarahkan ketika kita umrah haji, ya, berziarah ke Madinah, itu pasti ada schedule-nya kita ke Masjid Quba. Ya. Setelah itu Rasulullah berpindah ke tengah-tengah kota Madinah, ya. Rasulullah bikin basis, ya, di Madinah itu, dan dia juga akhirnya membangun Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selesai membangun masjid itu, jadi langkah yang Rasulullah lakukan, ya. Pertama kali adalah membangun masjid, maksudnya ini basis iman. Ya, basis iman. Bangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi yang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Apa saja kegiatan, kumpul-kumpul dan seterusnya, itu Rasulullah lakukan di Masjid Nabawi. Ya. Setelah membangun masjid itu, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Itu tahapannya, ya. Nah, saya ingin kita konsen pada judul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini membangun Masjid Nabawi ini, apa saja yang Rasulullah lakukan. Ya. Jadi ketika Masjid Nabawi itu sudah jadi, ya, bagi yang pernah menonton film Risalah itu awalnya Masjid Nabawi itu dalam sejarah itu memang atapnya adalah pelepah kurma, ya. Ya, lantainya masih pasir, ya, berlantaikan pasir dan beratapkan pelepah kurma. Disinilah Rasulullah SAW membangun basis kekuatannya. Ya, beribadah di masjid, bermusyawarah di masjid, ya, belajar di masjid, anak-anak juga dibawa ke masjid, ya. Ada juga waktunya wanita-wanita itu taklim bersama Rasulullah SAW di masjid, ya. Seluruh kegiatan-kegiatan kaum muslimin kumpul-kumpulnya semuanya di masjid. Dan pertemuan mereka sangat intens, ya, di masjid. Bahkan ketika terjadi ekspansi dan sudah mulai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya di fase Madinah itu, ya, itu Rasulullah SAW selalu mengumpulkan pasukan-pasukannya di masjid. Dan ketika ini kekuatan kaum muslimin ini sudah semakin diakui di Jazirah Arab, ya, itu Rasulullah SAW sering kedatangan tamu, ya, ya, utusan-utusan dari banyak kabilah dari luar kota Madinah, ya, ada yang datang masuk Islam, ada yang datang ingin bernegosiasi, ada yang datang macam-macam, dan seluruh tamu Rasulullah SAW itu diterima di masjid. Jadi ini masjid ini menjadi pusat kegiatan di zaman Nabi SAW secara sangat intens. Selalu dalam 1 kali 24 jam selalu ada yang berkegiatan di situ. Ya. Mulai dari salat ibadah, ya, taklim, majelis ilmu, musyawarah, ya.
kemudian persiapan perang, latihan perang juga, ya, briefing untuk perang juga di situ, menerima tamu juga Rasulullah di situ, ya. Jadi betul-betul masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pusat kegiatan baik ibadah maupun sosial, bahkan bernegara. Ya. Seperti itulah kondisinya. Ya. Nah, semakin kesini kan kita menemukan terjadi pergeseran-pergeseran, ya. Ya. Terjadi pergeseran-pergeseran. Ya. Bahkan ya gelombang sekularisme itu menyerang kita, ya. Sampai-sampai juga banyak di antara kaum muslim yang terpengaruh dengan mengatakan bahwa ya namanya masjid itu cuma tempat ibadah saja. Jangan bawa-bawa urusan yang lain itu ke masjid, ya. Pokoknya ini untuk sholat saja, sudah itu masjid, tidak ada kegiatan. Ya. Ya. Ini yang dihembus-hembuskan, dan tanpa sadar banyak orang terpengaruh dengan hal-hal seperti ini, bahwa ya namanya masjid itu kan tempat sholat aja, jangan pakai untuk yang lainnya. Ya, untuk aktivitas sosial, untuk aktivitas apalagi nyentuh-nyentuh politik, jangan, tidak boleh, harus steril. Padahal di zaman Nabi SAW, aktivitas ibadah, aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas bernegara, semuanya Rasulullah pusatkan di masjid. Ya. Nah, inilah kita harus kembali ke akar sejarah kita. Ya. Kita jangan sampai larut pada gelombang sekularisme itu yang tujuannya adalah memisahkan kita dengan agama kita. Ya urusan agama ya agama aja, nggak usah bawa-bawa yang lain-lain kalau kita di masjid, gitu ya. Jangan bawa-bawa urusan ekonomi, ya, politik, sosial, budaya di masjid. Padahal kita harus memahami, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Islam itu integral. Apa artinya integral? Syamilun mutakamil. Dia menyeluruh, melingkupi seluruh aktivitas dan aspek kehidupan kita. Sisi apa saja itu diatur dalam Islam. Ya. Sehingga kita harus menempatkan Islam itu, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini seutuhnya. Ya, seutuhnya. Ya. Jangan ambil sebagian, dibuang sebagian. Kalau cocok dengan akal pikiran, kalau sesuai dengan logika diambil, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, coba kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah. Itu sejarah barat kan, kenapa akhirnya barat itu ini kan awal sekularisme itu kan dari barat, ya. Kenapa barat itu akhirnya maju? Karena mereka memberontak kepada otoritas gereja. Ya, kan begitu ya. Di mana gereja itu mengekang kemajuan ilmu pengetahuan dan seterusnya, sehingga waktu itu terjadi pemberontakan terhadap gereja. Sehingga akhirnya barat itu maju. Ya. Yang ini yang mau dipaksakan kepada dunia Islam. Lihatlah kenapa barat itu maju, karena mereka menjauhi agama mereka. Ya. Mereka menentang gereja, ya. Nah, sekarang itu yang mau dihembus-hembuskan kepada dalam pikiran umat Islam, bahwa kalau umat Islam juga mau maju ya begitu. Ya, jangan campur baurkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Anda tidak akan berkembang. Ya. Ya. Padahal justru sebaliknya yang terjadi sebenarnya. Kenapa umat Islam itu hanya ketinggalan? Ya. Menjadi umat yang terkebelakang karena mereka sendiri yang tidak mengamalkan nilai-nilai Islam itu sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ya. Ya. Kalau kita lihat di zaman keemasan Islam itu seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin negara itu juga mereka itu terbiasa jadi imam, terbiasa jadi khatib, terbiasa berceramah, dan mereka juga ulama. Di samping mereka pemimpin negara. Kenapa? Karena pemahaman Islam itu utuh pada diri mereka. Ya,
Tidak ada pemisahan-pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat, integral. Ya. Jadi yang diorbitkan akan menjadi pemimpin itu dibiasakan akrab dengan masjid, diajarkan, dicekoki hadis, dicekoki Al-Quran, ya, diberikan pemahaman akidah Islam yang dalam, yang kuat, sehingga begitu mereka menjadi pemimpin, ya, ini pemahaman Islam itu utuh pada diri mereka, di samping wawasan memimpin negara, ya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus kembali kepada hal yang mendasar dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadikan diri kita ini akrab dengan masjid. Dan dalam banyak hadis itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita penjelasan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum ahadan aw rajulan yartadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau menyaksikan, mendapati ada orang terbiasa dia bolak-balik ke masjid, saksikan bahwa dia orang yang beriman. Ya, persaksikan bahwa dia ini orang yang beriman. Maka di antara indikator iman itu adalah bahwa orang itu terbiasa bolak-balik ke masjid. Ya. Terbiasa dia, selalu rindu, ingin ke masjid. Itu suasana masjid, jamaah sekalian, tentu berbeda dengan suasana di rumah kita. Ya, nuansanya itu berbeda. Ya. Ya mungkin di antara sebabnya karena kalau masjid itu kan selalu terdengar ayat-ayat Allah, banyak orang sujud, ya, dan seterusnya, sehingga syaitan itu relatif sedikit di situ dibanding di tempat lain. Ya. Dibanding di rumah atau di kantor atau di mana, ini kalau di masjid itu memang kondusif suasananya, ya. Sehingga kita pasti akan merasakan bahwa kita lebih mudah untuk khusyuk ketika di masjid, ya kan, ya. Apalagi dalam suasana berjamaah itu semakin takut setan itu untuk mendekat, ya. Dan secara khusus itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi, kan, ya. Siapa yang datang berwudu dari rumahnya, ya, kemudian dia melangkah ke masjid, dia naik kendaraannya ke masjid, ya, hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajibannya, ya, tidaklah langkah kakinya yang kanan itu kecuali mengangkat derajatnya dan langkah berikutnya menghapus dosanya. Kalau yang naik mobil bagaimana? Ya putaran bannya yang dilihat. Ya. Putaran ban pertama menghapus dosa, putaran ban kedua itu mengangkat derajat. Bahkan mungkin akan lebih lagi karena kita berkorban, ada bahan bakar yang kita pakai, kan, dibanding cuma jalan kaki. Ya. Ya. Jadi semangat kita untuk datang ke masjid itu harus kita tumbuhkan. Ya. Tumbuhkan. Nah, godaannya memang banyak itu. Apalagi kalau jaraknya jauh, ya. Tapi ketika kita memaksa diri kita, terbiasa melatih diri kita, akan terasa lain rasanya ketika kita tidak sholat di masjid, ya. Dan juga jamaah sekalian rahimakumullah, ketika dalam komunitas namanya Iqra House ini terbiasa, ya, sering berkumpul bertemu, itu kan keakraban tercipta, kan terasa itu. Ya. Kita dididik dalam Islam ini untuk menjalin silaturahim dan kita difasilitasi dengan yang namanya salat berjamaah. Ya. Sehingga kalau dalam sebuah komunitas itu kita sudah terbiasa rajin, kita akan tahu, oh, siapa ini yang sakit, siapa ini lagi yang tidak ada. Itu akan terabsen dengan sendirinya dengan orang itu, komunitas itu rajin datang ke masjid. Ya. Nah, dan ini yang perlu kita budayakan. Ya. Budaya untuk, ya, setidak-tidaknya kita ini membiasakan diri kita ke masjid. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, di samping ibadah, ya, tentu kita harus mengembangkan lebih dari itu. Bagaimana supaya masjid kita ini hidup dengan berbagai macam aktivitas, ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, alhamdulillah di sini luar biasa ini. Saya lihat sudah cukup banyak kegiatannya. Kalau kita lihat di Indonesia itu
Justru semangat orang itu yang banyak itu cuma semangat membangun masjid. Begitu masjidnya jadi bagus, megah, yang ngisi cuma beberapa gelintir aja. Ya. Jadi semangatnya bermegah-megah dengan masjidnya masih semuanya masih layak dipakai, dibongkar lagi, dipugar lagi, diperindah lagi. Begitu masjidnya indah, isinya cuma berapa orang. Ya, yang tua-tua, yang sudah batuk-batuk ya. 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 Justru yang jauh lebih penting setelah membangun itu adalah memakmurkannya, itu yang jauh lebih penting. Ya, itu yang jauh lebih penting, mengisinya dengan banyak kegiatan. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, itu zaman Nabi SAW, itu hampir setiap saat Masjid Nabawi itu ada kegiatan. Dan kegiatan yang bermacam-macam. Ya. Macam-macam, luar biasa. Istilahnya itu sangat padat begitu. Ya. Saya kira bisa kita itu kita kalau perlu ini Iqra ini bikin raker ulang gitu ya, bagaimana supaya Iqra House ini bisa lebih banyak aktivitasnya. Ya. Ya, lebih banyak aktivitasnya, lebih banyak bisa kita lakukan di sini ya. Supaya apa? Fungsi dari apa yang kita buat ini maksimal gitu ya. Dan dievaluasi secara berkala ya. Yang ini ya. Dan jangan sampai sekali lagi kita mencukupkan diri kita atau puas dengan apa yang sudah ada. Harus ada inovasi-inovasi. Kalau perlu, ya ini Iqra House ini pengurus-pengurusnya pergi studi banding. Kemana kita lihat ada lembaga yang kira-kira ini bagus kegiatan-kegiatannya, cari inspirasi dari mereka. Ya, cari inspirasi. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Dan saya kira sekarang ini sangat mudah ya, akses informasi dan seterusnya banyak. Ya, tinggal kita ingin serius atau tidak. Ya. Dan kalau ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ini Iqra House ini bisa menjadi juga nanti suatu saat nanti ladang percontohan. Orang akan datang ke sini belajar. Bagaimana mengelola sebuah Islamic Center umpamanya, ya. Kegiatan-kegiatannya apa saja, ya. Dan itu bisa kita mulai dengan kita belajar dari orang. Saya nggak tahu nih apa pengurus Iqra House ini sudah pernah studi banding, melihat ke lembaga-lembaga lain. Nggak boleh kata Pak Bupati, Pak. Ya. Nggak boleh katanya keluar. Kalau saya itu penting Pak ya, itu penting. Ya, penting. Ya, kita mencari inspirasi karena itu juga perintah Al-Quran. Berjalanlah di atas permukaan bumi ini. Lihat bagaimana orang itu beramal. Dan dari sana kita mengambil banyak inspirasi. Ya, semakin banyak kita melihat dan membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan semakin punya peluang untuk berkembang. Ya. Sehingga dengan itu insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita dalam mentaksis atau membangun tempat dan wadah kita ini insya Allah akan terwujud. Dan akhirnya juga bisa menjadi referensi untuk orang lain. Dan yang namanya pahala kepeloporan itu luar biasa. Ya. Kalau ada orang mengambil inspirasi dari kita lantas dilakukan oleh mereka, sepanjang mereka melakukan itu kita juga dapat pahalanya. Ya, itu namanya efek pengganda amal. Kita yang merintis, kita yang mencontohkan, orang mengikuti, itu namanya pahala kepeloporan. Ya. Dan itu memperbanyak deposit amal kebaikan kita, istilahnya rekening berjalan mengalir terus tanpa kita berbuat. Ya, kan ini namanya amal jariah. Ya. Masuk dalam bab ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita memberikan inspirasi kepada orang, memberikan contoh kebaikan kepada orang yang diikuti. Ya. Dan saya kira ini Iqra House ini sangat punya potensi. Ya. Ya, sudah punya tempat, SDM-nya Masya Allah luar biasa. 4 hari saya di sini, semangat semua pengurusnya. Ya, di sela-sela kesibukan masih sempat juga menghidupkan syiar-syiar Ramadan dengan Iqra, dengan berbagai macam kegiatannya luar biasa. Dan saya kira ini perlu kita kembangkan ke depan sehingga insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita menjadi pelopor dalam kebaikan itu bisa terwujud. Saya kira ini jamaah sekalian yang ingin saya sampaikan.
kita lanjutkan dengan diskusi dan dialog ringan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup mata. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Bapak Ustadz atas kajiannya. Berikutnya bagi yang mau bertanya kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Mungkin ibu-ibu mau coba tanya duluan. Ya. Al-masjidu baitu kulli mukmin. Iya. Jadi masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh, enggak dengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan Ustadz mengenai hadis yang berkaitan dengan masjid, yaitu Al-masjidu baitu kulli mukmin. Nah, ini disebutkan bahwa masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Nah, itu maksudnya bagaimana Ustadz? Kenapa tidak muslim gitu ya? Kenapa nggak bilang rumah bagi setiap muslim, tapi rumah bagi setiap mukmin? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul hadis itu ada ya. Jadi masjid ini menjadi tempat kembali utama setiap muslim, ya, setiap mukmin. Jadi dalam banyak teks hadis itu memang ungkapan yang sering dipakai oleh Rasulullah adalah mukmin, ya, mukmin, ya, orang yang beriman, ya. Kalau yang saya pahami itu Bu, itu nyaris tidak ada perbedaan antara mukmin dengan muslim, ya. Itu sebenarnya sama saja, ya. Di hadis yang lain juga dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan, saling mengeratkan di antara mereka. Ya. Jadi bagi saya itu tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan, ya. Apakah itu muslim atau mukmin dalam ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud sama, ya. Orang yang meyakini syahadat alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah orang beriman. Itu pula lah orang muslim, ya. Nah, kemudian kenapa juga tidak ya, kalau umpamanya ini ada yang mengatakan kenapa tidak disebutkan mukmin wa mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya. Kalau sudah disebutkan mukmin itu sudah masuk secara otomatis, ya, wanita, ya. Kecuali kalau cuma wanita saya disebutkan itu khusus untuk wanita. Begitu penjelasan para ulama kita. Saya kira itu Bu penjelasan saya. Apakah jelas Ibu? Berikutnya bagi yang mau bertanya, Bapak. Silakan Pak. Ibu. Ada yang nanya sih, saya nanya langsung. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya lagi nih mengenai hadis, ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi mukmin itu laksana cermin bagi mukmin yang lain. Ya. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, bagus sekali nih pertanyaan ini. Jadi begini, falsafah orang mukmin terhadap saudaranya itu seperti cermin. Cermin itu seperti apa? Cermin itu tidak pernah membohongi kita.
Kalau kita menilai kita apa adanya, ya, itu kalau kita berdiri di depan cermin, dia mensifati kita apa adanya kita, ya. Dia tidak berbasa-basi, dia tidak terlalu memuji, dia juga tidak menjatuhkan, apa adanya, ya. Itulah cermin itu, ya. Maksudnya apa? Kita dengan muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya itu, ya, memberi. Kenapa orang mau pergi ke cermin, ya? Ingin melihat kondisi dirinya, ya kan? Yang setelah itu dia memperbaiki, kan begitu, ya. Orang kalau bercermin kan untuk apa? Untuk seperti itu. Ya, gimana wajah saya, di mana penampilan saya? Cermin itu memberikan informasi kepada kita yang kurang-kurang itu kita perbaiki. Nah, begitulah falsafahnya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, dia menjadi cermin bagi saudaranya. Maksudnya yang kurang-kurangnya itu diberitahu. Oh, ini yang kurang kayaknya perlu diperbaiki. Dan dalam memberikan informasi itu caranya tidak lebay begitu, ya. Tidak lebay caranya, enggak melebih-lebihkan gitu, ya. Ya, apa adanya. Ya. Yang dengan itu juga akhirnya perbaikannya berdasarkan informasi yang diberikan itu jadi tepat begitu. Ya, karena dia mensifatinya dengan sesuai apa adanya. Dia tidak membohongi, dia tidak juga merendahkan, dia juga tidak melebih-lebihkan. Dia mensifatinya apa adanya. Dia memberikan informasi. Jadi ketika ada kekurangan bagi saudara kita itu kita harus beritahu. Dan cara kita memberitahunya harus tepat. Ya. Ya. Tidak kita lebih-lebihkan, kita juga tidak kurang-kurangi, ya, apa adanya. Tentu dengan cara yang baik. Ya. Makanya semua orang yang bercermin itu tidak pernah kecewa kepada cerminnya. Karena selalu cermin itu memberikan informasi yang tepat tentang situasi dirinya. Sehingga dia bisa perbaiki posisinya itu sesuai dengan informasi yang didapatkan dari cermin ketika dia ingin memperbaiki penampilannya. Nah, kalau kita ingin menjadi cermin kepada saudara kita, kita berfungsi seperti itu. Ya. Ya. Informasikan apa yang perlu kita perbaiki dari saudara kita, tentu dengan cara yang baik. Ya. Juga ketika dia berbuat yang positif, ada hal yang positif pada dirinya, ya beritahu bahwa itu positif, itu baik, gitu ya. Kalau ada yang kurang, beritahu bahwa itu kurang, ya. Itu perlu diperbaiki dan begitulah seterusnya, ya. Nah, kalau falsafah cermin ini kita pakai dalam kehidupan ini luar biasa, ya. Hatta kepada pasangan kita saja kalau kita pakai ini falsafah cermin ini dampaknya luar biasa, ya. Karena kita selalu saling menasehati, ya. Selalu saling memberikan masukan, ya. Selalu bisa memberikan pengertian dan masukan itu selalu apa adanya dan murni. Ya, saya kira begitu yang saya pahami dari hadis itu, Bu. Wallahu a'lam. Ya Pak Ustadz, tadi kan pertama pengajian itu tadi kan bicara mengenai hubungan orang tua dengan anak ya Pak Ustadz ya. Yang saya tanyain sekarang, ini kan udah banyak, sekarang ini terutama di Indonesia kan banyak itu teori-teori parenting ya. Itu ada salah satunya itu anak di bawah 7 tahun itu nggak boleh diajarin membaca berhitung, itu bisa mempengaruhi sel otak anak gitu. Itu dalam pandangan Islam itu gimana itu Pak Ustadz? Yang saya pahami Bu, ini tidak terlalu detail dalam Islami di ini ya. Maksudnya saya juga belum terlalu mendalami judul ini secara mendetail ya. Tapi saya memang juga berkecimpung di dunia pendidikan karena saya mengelola sekolah memang. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi direktur di cabang sekolah Al-Fityan namanya. Muridnya itu 1.200 ya dari TK sampai SMA. Memang sekarang ini teori-teori pendidikan seperti itu ya. Sampai 7 tahun itu anak-anak jangan dipaksa untuk belajar membaca dan menulis serta berhitung. Pembelajaran itu pembelajaran main saja, ya. Dipusatkan anak-anak itu untuk dia diajak bermain supaya dia mengembangkan kreativitasnya, otaknya dan seterusnya ya. Jangan dipaksa untuk berhitung dan seterusnya, membaca dan seterusnya. Ini memang teori baru ya. Teori baru yang ditemukan dan itu juga diadopsi di negara kita. Itu sudah mulai kurikulum baru itu memang mengarah ke situ. Dan sudah ada sosialisasinya. Saya juga sudah mendengarnya sebelum saya ke sini juga itu untuk tahun ajaran depan. Tidak boleh anak-anak dipaksa kalau belum 7 tahun untuk bisa baca dan tulis.
dan berhitung. Nah, tapi saya belum sampai pada kajian korelasinya dengan ajaran Islam. Tapi yang saya pahami ya, memang kita anak dari 0 sampai 7 tahun memang itu dalam hadis disebutkan ya, bermainlah dengan anakmu 0 sampai 7 tahun. Itu hadis pesan dari salaf, bukan hadis ya. Jadi itu jadikan mereka kawan, temani mereka bermain dari sejak 0 sampai 7 tahun ya. Ya. Dari situ mungkin korelasinya ya. Dari situ mungkin korelasinya, kalau dari teori yang baru ditemukan itu, dari situ mungkin korelasinya ya, bahwa ini ada sisi benarnya dari sisi persepsi pandangan Islam, karena pesan salafus salih seperti itu, bahwa tugas kita dalam berinteraksi dengan anak dari 0 sampai 7 tahun adalah bermain, bukan mencekoki mereka dengan ini itu ya, tidak. Kita juga suruh mereka menghafal itu, menghafal sambil bermain, bukan menghafal dia harus duduk apa segala macam, tidak. Jadi di Indonesia itu Bu, sekarang ada ini teman juga, dia alumni Sudan juga, sebetulnya satu alma mater dengan saya. Dia itu memiliki anak tiga-tiganya, nomor 1 itu sekarang usianya berapa tahun ya? Mungkin 11 tahun sekarang. Di usia 7 tahun itu anaknya sudah hafal 30 juz. Anaknya ini orang Indonesia ya, dan di usia 5 tahun itu sangat lancar baca Qur'annya ya, sehingga mulai dari 5 tahun sampai 7 tahun dia menghafal mandiri. Nah, dan sekarang ini ibu ini dia dokter dalam juga bidang pengajaran bahasa, dia diundang kemana-mana di Indonesia. Kalau bisa nanti diundang ke sini bagus juga ya. Jadi dia sudah mengarang buku tentang pengajaran Quran itu. Judulnya itu Anakku Sudah Lancar Baca Quran di Usianya 5 tahun. Dia juga ceritakan pengalamannya dan teori-teorinya. Kemudian setelah itu dia punya program untuk membuat anaknya ini hafizah di usia yang sangat belia, 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Nah, tapi yang saya perhatikan dari metode yang dia pakai itu anaknya itu cuma sekedar apa ya, seluruh ruangan di rumahnya itu suasananya Al-Quran, tulisan huruf macam-macam begitu ya. Dia buka kulkas, ada ayat di situ. Dia buka apa saja itu ayat yang mau dihafal anaknya. Jadi memang sangat telaten dia membuat anak ini menghafal begitu ya. Ya, jadi setiap kali mau dikasih uang jajan pokoknya setor hafalan dulu. Ya gitu. Ya kayak gitu-gitu aja dia. Jadi anak itu tidak terasa dia menghafal gitu ya. Biasa gitu. Sambil main juga seperti itu. Jadi memang di usia-usia seperti itu memang titik tekannya adalah bagaimana anak itu bermain. Bukan kita cekoki ya. Kita cekoki tidak. Jadi alami saja. Ya, sesuai dengan fitrah anak itu ya, memang senang bermain di usia-usia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya tentang masjid Ustaz. Ada 3 pertanyaan, tapi teknis, semoga jawabannya singkat-singkat saja. Ya. Yang pertama mengenai Iqra House ini Ustaz. Ini kan dulunya masjid full gitu kan. Sekarang udah nggak ada sholat Jumat, apa masih bisa dikategorikan sebagai masjid itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya bekerja di dalam masjid gitu? Karena kan sekarang modelnya orang bisa open laptop aja udah bekerja gitu kan, lewat telepon nerima orderan batu atau painting gitu kan juga kerja juga gitu. Itu bagaimana gitu Ustaz? Karena kadang kayak kemarin Jumat kan tiba-tiba ada kerjaan, saya di Al-Hijrah sempat 1 jam mau di luar nggak bisa ya, terpaksa di dalam. Sempat ragu hukumnya gimana gitu. Ya, jadi ya yang kedua. Yang ketiga, kita ada rencana bikin masjid tapi sama shopping place gitu, shopping center lah. Nah itu gimana hukumnya? Misalnya atasnya masjid, bawahnya tempat belanja, atau belanja bawah atas masjid, itu gimana hukumnya?
Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan sangat aplikatif ya berkaitan dengan masjid kita. Jadi tempat yang dipakai sholat 5 waktu itu masjid namanya, walaupun tidak dipakai sholat Jumat. Ya. Nah, kalau dia dipakai sholat Jumat itu namanya masjid jami'. Ya, begitu. Ya, jadi selama dia dipakai sholat 5 waktu itu masjid itu. Ya. Itu masjid ya. Itu yang saya pahami. Yang kedua tentang yang dilarang dalam yang dilakukan di masjid itu adalah transaksi langsung. Ya, kita transaksi ekonomi langsung begitu ya. Tapi kalau istilahnya kita terima orderan itu lewat HP, saya kira tidak masalah gitu ya. Tidak menjadi masalah, ataupun kita ngetik-ngetik apa di masjid itu tidak dilarang. Kalau yang saya pahami, silakan saja. Tapi jangan itu yang mendominasi tentu saja ya. Jangan itu yang mendominasi. Ya. Tetap saja ya yang utama adalah bagaimana supaya kita dekat kepada Allah, tidak mendominasi urusan dunia itu di masjid. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya selama itu teritori masjid kan ada batasnya kan. Oh, ini wilayah masjid ini. Itu dia punya hukum khusus. Adapun di luar itu silahkan saja mau bikin apa di luar itu. Ya, silahkan saja. Anda kalau pergi ke Masjidil Haram, begitu kita keluar kan udah langsung pasar, mall segala macam kan begitu. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting itu batasnya ada gitu ya. Oh, ini wilayah masjid ini. Dia punya hukum khusus gitu. Ya, adapun di luar itu silahkan mau bikin apa di situ silahkan saja. Karena silahkan berkreativitas ya. Kita mau buat apa yang bagus ya silahkan saja. Itu tidak dilarang. Wallahu alam. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertanyaan tentang hadis sholat di masjid Ustaz. Ya. Ya, ada barang siapa yang sholat waktu hari di masjid dengan mendapatkan takbiratul ihram dari imam, Ya. akan mendapatkan 2 kebaikan. Ya. Satu, terhindar dari api neraka. Yang kedua, dari sifat kemunafikan. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya. Jadi itu versi hadis itu 2 ya yang saya pernah baca, pelajari juga. Jadi ada yang mengatakan arba'ina sabahan, ada namanya arba'ina salatan. Itu versinya 2. Ada yang salat 40 hari, 40 pagi, maksudnya 40 hari ya, berturut-turut tidak pernah terlambat takbiratul ihram bersama imam di masjid. Ya. Ada juga yang ada juga versi lain arba'ina salatan, 40 kali salat begitu berturut-turut. Ya. Ya. Nah, itu memang hadisnya sahih, kutibat lahu bara'atan, ya. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, akan dihindarkan dari kemunafikan dan dihindarkan dari api neraka. Jadi ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwa kalau kita ingin terhindar dari sifat kemunafikan ya, lakukan itu. Ini bagian dari pembiasaan ya. Jadi ada namanya fadilah salat dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di masjid. Dan dilakukan berturut-turut. Ya, maksudnya ini diprogramkan supaya kita bisa mendapat fadilah itu. Ya, bara'a minan nifaq wa bara'a minan nar. Ya, kita terhindar dari kemunafikan dan terhindar dari api neraka. Ya. Nah, dan ini bisa dilakukan di mana saja. Ada orang ya dia diprogramkan itu arba'in di Madinah, dan itu tidak khusus seperti itu sebenarnya di Masjid Nabawi. Ya, di masjid mana saja. Ya. Di masjid mana saja yang dipakai untuk sholat 5 waktu, disitulah kita berusaha untuk bagaimana supaya kita ada program tidak terlambat takbiratul ihram bersama imam di masjid. Ya. Dan ada cerita tentang orang soleh dulu. Ya. Itu fadilah ini dia jaga. Dia punya program dalam hidupnya, tidak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di masjid. Ya. Sampai di usianya yang renta itu, ya, ini mungkin kita percaya atau tidak ya, dia menceritakan ya, usianya ini hampir 90 tahun. Dia mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di masjid kecuali 2 kali. Kecuali 2 kali. Dan ketika aku salat yang 2 kali itu, seolah-olah aku tidak salat. Udah lain rasanya gitu ya. Karena dia sudah sangat terbiasa untuk tidak terlambat. Ya. Jadi
Memang ada fadilah itu menunggu-nunggu waktu sholat. Kita udah kosong-kosong nih, waktu sholat udah mau masuk, ya udah ke masjid aja, jangan nanti belum azan, belum masuk waktunya, ke masjid aja. Kata Rasulullah SAW, orang yang pergi melangkah dari rumahnya ke masjid, dia tunggu itu sampai tiba waktu sholat, dia tunggu imam datang, ya, dia duduk itu dihitung juga sebagai sholat. Ya. Dia cuma duduk-duduk saja itu sudah dihitung sebagai sholat, karena dia tidak duduk-duduk di situ kecuali menunggu didirikannya sholat, sehingga dia dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sholat terus. Ya, karena memang dia meniatkan dirinya untuk tidak meninggalkan itu kecuali sholat sudah ditegakkan. Ya, jadi coba kita juga punya program begitu. Ya, nah, di Ramadan ini paling bagus kesempatan itu. Jadi kalau kita sudah kosong aktivitas, ya udah ke masjid lah. Ya, datanglah kita ke sini untuk ya banyak yang bisa kita lakukan, bertafakur, ya, tilawah, ya, yang untuk mengejar ketertinggalan kita sebelum Ramadan tiba, ya. Saya kira kalau kita merenungkan di luar Ramadan ini banyak sekali kelalaian kita, ya, kelalaian kita, ya, salat kita tidak tepat waktu, tilawah kita kurang, ya, istighfar kita kurang, doa kita kurang, banyak sekali yang kurang. Saatnya itu kita tebus di Ramadan ini dengan kita, ya, coba lebih akrab dengan masjid. Saya kira itu Pak Narto, wallahu alam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain. Saya baru di sini di Sydney. Beberapa waktu lalu saya bersama Ustadz Salim Afillah dan Bunda Neno ikut keliling ke beberapa state di sini. Di Perth, kemudian di Adelaide, Brisbane, Melbourne, dan di Canberra, termasuk di sini. Kami berdiskusi, sharing, dan hearing terkait dengan peran dakwah komunitas Muslim Indonesia yang ada di state-state tersebut. Sampai kemudian kami menemukan dua kesimpulan besar yang notabene memiliki kesamaan dalam isu atau kebangkitan semangat dakwah Islam Muslim Indonesia ini. Yang pertama terkait dengan peran masjid tadi menjadi basis sentral dakwah itu, secara konteks di Australia mungkin berbeda dengan di Indonesia gitu. Basis di sini berdasarkan basis komunitas, jadi masjid-masjid dibangun berdasarkan basis komunitas gitu. Kalau di Indonesia mungkin berbasis LSM atau ormas dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang dihadapi di sini tuh yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan aspek legalitas hukum formal atau perizinan begitu ya. Banyak termasuk di Brisbane, kemudian di Adelaide itu masjidnya sudah terbentuk gitu. Tapi kemudian ya seperti kasus di Ikro mungkin ya, tiba-tiba kemudian ada semacam kasus atau apa membuat kemudian pemerintah membatasi aktivitas masjid tersebut. Nah, apakah kemudian diperlukan semacam semacam tim legal khusus yang kemudian ikut membantu mengadvokasi kasus-kasus seperti ini? Dan sebenarnya kasus seperti ini juga terjadi di komunitas Muslim non Indonesia, misalkan Libanis dan lain sebagainya. Di Adelaide misalkan itu ada satu masjid yang dibangun oleh komunitas Libanis yang itu juga ditutup karena adanya pengaduan dari masyarakat ke kansil gitu. Nah, kalau misalkan adanya tim legal yang membantu mengadvokasi, yang membawahi seluruh komunitas itu diperlukan, apakah itu akan cukup membantu dan bagaimana kira-kira kemudian nanti itu bisa diaplikasikan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan fundraising untuk penghimpunan dana untuk membangun masjid-masjid tersebut. Apakah kemudian fundraising itu diperbolehkan untuk kemudian dialokasikan untuk membangun masjid, tetapi ternyata ketika pada tataran aplikasinya ya karena ketidaktahuan masalah hukum di sini akhirnya tujuannya tidak tercapai dari fundraising itu. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Terus yang terakhir mungkin Ustadz,
apakah setiap komunitas yang ada di sini itu bisa di ini ya Ustaz ya. Walau alam mungkin ini bisa sharing juga buat yang lain yang sudah cukup berpengalaman di sini. Adanya semacam institusi yang membawahi, khususnya mungkin di komunitas Muslim Indonesia gitu ya, membawahi seluruh komunitas-komunitas yang ada di setiap state tersebut, sehingga ketika ada kendala atau masalah yang sama di salah satu state itu bisa menjadi gambaran buat state-state yang lain ketika menghadapi kasus yang sama gitu. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, bagus sekali ini ya. Saya kira ini diskusi ya, bukan bentuk dari kita sharing dan saling bertukar pikiran tentang masalah-masalah yang kita hadapi secara lokal di Australia ini, umat Muslim. Ya, jadi kalau saya yang kedua dulu ya, maksudnya kalau kita melakukan fundraising pembangunan lantas itu sudah dibangun lantas tidak tercapai ya, dalam bahasa Al-Quran itu dan hadis Rasulullah SAW, kita baru berniat saja itu sudah insya Allah tercatat di sisi Allah. Apalagi kalau sudah jalan lantas ada halangan, itu sudah insya Allah pahalanya sudah sempurna di sisi Allah ya. Kenapa? Dasarnya apa? Di zaman Nabi SAW ada orang atau segolongan sahabat itu di perang Tabuk ya. Jadi waktu perang Tabuk itu Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat semuanya untuk berkontribusi dan ikut ya. Tapi karena Tabuk ini jaraknya dari Madinah itu sangat jauh, 800 km, sehingga ada sahabat itu yang tidak kebahagiaan kendaraan dan mereka ngotot untuk ikut, tapi Rasulullah tetap melarang ya, tidak boleh ikut. Tapi dalam perjalanan itu, ini sahabat ini semuanya karena dilarang dan ngotot tetap dilarang oleh Nabi, mereka pulang ke rumahnya dalam kondisi menangis. Kenapa tidak diikutkan? Dalam perjalanan Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, inna bil madinati aqwaman ma salaktum wadiyan wala nazaltum sahlan illa wa syarakukum fil ajr habasahumul uzur. Sungguhnya ada saudara-saudara kalian di Madinah, kalian tidak menuruni lembah, tidak melalui sebuah tempat, kalian tidak berkeringat dan seterusnya, apa yang kalian alami perjalanan, kecuali mereka ini juga ikut mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Habasahumul uzur, karena mereka dihalangi oleh uzur. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan, kita sudah jalani lantas terhalang, insya Allah itu pahalanya sudah nyampe. Karena itu sudah di luar kehendak kita. Ya, kecuali kalau memang kita sengaja membuatnya mandak, itu lain lagi judulnya. Ya, istilahnya ini kita sudah berusaha nih, tapi karena terhalang satu dan lain hal di luar kemampuan kita, insya Allah itu sudah pahalanya sudah ada di sisi Allah. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, memang kita ini secara organisasi itu akan kuat kalau link kita banyak, ya, itu sudah tabiat itu, ya. Makanya saya juga sangat mendukung itu kalau kita ini memperkuat link-link kita dengan semua elemen-elemen umat Islam yang ada di Australia, gitu ya. Jangankan Indonesia, seluruhnya. Jangan cuma istilahnya kita emosi kebangsaan yang kita angkat. Kita angkat emosi keislaman. Dengan saudara-saudara kita orang Australia, ya, komunitas-komunitas yang lainnya, kalau kita memperkuat jaringan, maka insya Allah itu akan banyak sekali gunanya. Ya. Cuma saya tidak tahu di sini bagaimana realitas yang ada, tapi secara prinsip seperti itu. Semakin kita memperkuat jaringan kita, maka begitu kita mendapatkan kesulitan akan semakin mudah kita menghadapinya. Karena kita bisa sharing, bisa juga minta bantuan, macam-macam bisa kita lakukan. Ketika kita cantolan kita juga di sini kuat, link kita ada di mana-mana. Ya. Makanya yang namanya persatuan itu tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya persatuan. Kalau kita ini kompak, bersatu dan seterusnya, seluruh permasalahan yang kita hadapi itu insya Allah bisa kita lalui dengan baik. Tapi kalau yang ada adalah ego masing-masing yang kita kedepankan, ya sudah, kita hanya akan menjadi orang yang atau kelompok-kelompok yang akan saling membiarkan. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam.
Makanya ide untuk kita ini ada forum yang menyatukan kita itu bagus, ya, supaya masalah-masalah yang kita hadapi dalam pengembangan syiar Islam di Australia ini bisa kita dapatkan solusinya, ya. Dan ide-ide seperti ini harus kita selalu kembangkan, ya. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, kalau ini sibuk dengan programnya sendiri, si ide sibuk dengan programnya sendiri, ya, masing-masing sibuk dengan programnya sendiri, padahal ada isu bersama yang perlu kita perjuangkan, ya. Nah, kalau umpamanya di komunitas-komunitas Indonesia ini sudah link kita sudah bagus, baru kita kembangkan berikutnya, ya. Maksudnya ini hal seperti ini harus senantiasa ada di kepala kita. Maksudnya dia jadi program organisasi kita, ya. Bagaimana supaya tidak ada sekat-sekat antara kita dengan saudara-saudara kita sesama Muslim. Ya, kita membuka diri begitu, ya. Ya, ini humasnya Iqra atau Iqra juga presidennya rajin bersilaturahim, ya. Itu harus jadi program, ya, ke pihak-pihak, ya, memperkenalkan diri bahwa kami eksis, kami ada, ya, program kami ini perkenalkan, ya, supaya akhirnya kita dikenal dan mudah mengakses orang lain juga. Dan begitulah prinsip orang yang beriman. Al-mu'minuna ya'lafuna wa yu'lafun. Orang beriman itu dia mudah bergaul dengan orang lain juga mudah bergaul dengan kita. Organisasi kita ini harus organisasi yang terbuka. Maksudnya dia sangat welcome untuk berhubungan dengan banyak orang, sebanyak mungkin orang, ya. Kita punya kawan 1000 itu masih kurang, kita punya musuh 1 itu sudah sangat banyak. Itu kan prinsipnya dalam kehidupan seperti itu, ya. Jadi ide yang dikatakan tadi ini sangat bagus. Untuk implementasinya saya kira bisa kita intensifkan pembicaraan seperti ini di tataran para pengurus, supaya ada tindak lanjutnya, ya. Dan ini perlu dikembangkan dan harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Kenapa umat ini menjadi umat yang terkebelakang? Karena memang berpecah belah begitu, ya. Ya, mudah sekali disulut oleh ego-ego sektoral, ego-ego organisasi. Ya, padahal sangat banyak yang bisa menyatukan kita kalau kita dihimpun dalam satu akidah. Ya. Ya, namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah, ya. Ya, bahwa batas kita adalah akidah. Kalau kita dihimpun dalam satu akidah, itulah ikatan yang paling kuat. Karena dia adalah ikatan yang abadi dunia dan akhirat. Saya kira ini yang bisa saya komentari untuk sharingnya tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Mungkin ada satu lagi terakhir, enggak? Oh, terakhir, ya, baik. Maaf, Pak, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan mungkin ada kemungkinan, ada potensi bahwa Iqra ini bisa menjadi percontohan bagi organisasi yang lainnya. Nah, kalau di Indonesia itu kira-kira yang bisa menjadi percontohan itu masjid apa, Ustadz? Boleh diberitahu barangkali? Iya. Ya, di Jakarta banyak sekali, ya. Istilahnya masjid-masjid yang punya kegiatannya banyak, ya. Kalau yang saya tahu itu seperti Masjid Sunda Kelapa di Menteng, ya, daerah Menteng. Itu lumayan, itu dia istilahnya dia 2 lantai, ya, di atasnya masjid, di bawahnya itu gedung serbaguna yang disewakan kepada orang, sehingga dia sangat dari sisi pendanaan itu sudah sangat settle begitu, ya. Ya. Masjid Al-Azhar juga seperti itu, ya. Dia kompleks, di sekitarnya itu sekolah, ya. Itu juga bagus untuk kita bisa sharing dengan mereka bagaimana mengembangkan itu, ya. Tapi kalau saya sih jangan konsennya di Indonesia, ya. Konsennya kita kira-kira di sini di Australia, yang mana lembaga yang ideal, ya. Karena sesuai dengan bi'ah kita, dengan lingkungan kita, ya. Saya tidak tahu nih di mana kira-kira bagus. Yang jelasnya semakin kita banyak melihat tempat orang lain yang dianggap sukses, itu akan semakin memberikan kepada kita inspirasi, ya, seperti itu, Bu, ya. Semakin banyak kita berjalan, ya, melihat lembaga-lembaga lain, itu akan semakin memperkaya ide-ide kita. Nah, itu titik pentingnya, itu kita melihat lembaga orang,
ya. Itu memperkaya ide, dan akan banyak ide-ide muncul itu ketika kita banyak melihat kegiatan-kegiatan orang lain. Saya kira itu Ibu. Wallahu a'lam.